wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab yang ke-13 yaitu mengenai failover and load balance. Di sini ada 10 materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini untuk materi yang pertama ada konsep failover dan load balance. Jadi, ketika company memiliki 2 jalur ke internet atau lebih, mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan 2 jalur ISP. Jadi, konsep dari failover itu yang satu aktif dan yang satu merupakan backup. Jadi, misalkan ada 2 konfigurasi. Nah, nanti yang aktif itu hanya satu saja dan yang satunya lagi untuk backup. Jadi, misal yang satu ini tidak aktif atau ada masalah, jadi yang satu backup ini bisa menggantikan yang aktif. Kemudian, load balance itu dua-duanya aktif secara bersamaan. Jadi di sini saya telah membuat topologi baru yang dimana di sini saya namai router ISP1 dan router ISP2. Pada kedua router ISP ini sudah saya konfigurasi dengan tambahkan gateway IP DNS. Dan jika di ping ke 88 dan juga ping ke google.com, maka di sini sudah bisa. Saya melakukannya juga pada router ISP yang kedua. Kemudian di sini kita rubah identitinya dengan masuk ke Winbox, System Identity, kemudian rubah menjadi router ISP1, dan rubah juga yang router satunya menjadi router ISP2. Kemudian setelah itu di sini saya akan menambahkan mikrotik baru sebagai customer. Sini saya sambungkan dengan mikrotik yang lain. Setelah itu kita cek pada ISP1 dan 2 IP neighbor print. Nah, maka di sini telah terkoneksi. Jika kalian cek pada mikrotik yang customer, itu dia belum memiliki IP address. Maka dari itu, sekarang kita konfigurasi di ISP1 dan ISP2 terlebih dahulu. Ke ISP1, masuk ke IP lalu address, kita tambahkan untuk ether 2 yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian oke. Setelah itu kita buka ISP2 juga. Di sini tambahkan IP-nya untuk ether 2 yaitu 172.16.1.1. Kemudian pada terminal mikrotik, di sini kita tambahkan IP-nya, IP address at address 192.168.1.2/24, kemudian interface-nya 1, dan masukkan juga at address 172.16.1.2/24 untuk yang ether 2. Setelah itu, di sini jika kita ping ke 192.168.1.1, maka di sini telah berhasil. Jika kita ping ke yang 172.16.1.1 juga sudah berhasil. Kita akan membahas add default root pada router customer. Jadi di sini kita aktifkan dulu Ramon pada mikrotik customer-nya. Dengan masuk ke Ramon, tool Ramon
Set enable yes. Jika kita cek, maka di sini telah terkonfigurasi yes. Lalu aktifkan juga Roman pada ESP1-nya. Pastikan sudah bisa pin ke 888 ESP1-nya. Setelah itu langsung saja kita Roman MikroTik customer-nya. Nah, maka di sini telah berhasil. Kita buka new terminalnya, lalu kita coba ping ke ISP2. Maka di sini sudah bisa. Kita pastikan juga bisa ping ke ISP1. Nah, maka di sini juga telah bisa. Setelah itu kita akan menambahkan root list pada MikroTik customer-nya. Di SD address-nya kita kosongkan saja. Untuk gateway-nya di sini kita isikan IP dari root 2. Kemudian kita tambahkan lagi gateway-nya yaitu IP dari ISP2. Jangan khawatir jika yang satu tidak aktif statik karena ini adalah konsep failover. Jadi yang satu aktif dan yang satu itu hanya backup saja untuk menggantikan yang satunya jika terjadi apa-apa. Kemudian kita ping ke 88, maka di sini sudah bisa. Tapi kita tambahkan juga IP DNS-nya agar bisa ping ke domain, yaitu ping ke google.com. Setelah itu di sini kita tambahkan 2 VPC. Dan di sini saya namai VPC 1 dan VPC 2. Kita sambungkan ke MikroTik customer-nya untuk menjadi klien. Nah, kita pastikan VPC ini mendapatkan internet dan juga mendapatkan IP. Di sini kita konfigurasi dari bridge terlebih dahulu, kita tambahkan. Untuk namanya di sini bridge strip Xavier saja. Kemudian kita tambahkan portnya. Yang pertama untuk Ether 3 dan kita tambahkan lagi untuk yang Ether 4. Jika sudah, di sini kita tambahkan IP address 10/10/10/1 untuk yang bridge. Kemudian buka DHCP setup dan pilih yang bridge. Kemudian kita next saja. Setelah itu kita request IP, maka di sini sudah bisa, IP-nya sudah ada. Kita akan konfigurasi internetnya juga agar dia bisa terkoneksi oleh internet. Buka IP, farewell, lalu NAT. Di sini ethernya 1 dan actionnya masquerade. Kita copy, kita ganti ethernya menjadi yang 2. Kemudian OK. Kita cek kembali pada VPC-nya. Kita coba ping ke 88, maka di sini pingnya telah berhasil. Jika kita tambahkan IP DNS 88 lalu ping ke google.com, maka di sini juga sudah bisa. Jika kita cek trace 88 atau trace internetnya, maka dia melalui IP berikut. Lakukan juga pada VPC yang kedua. Untuk materi yang keempat, di sini ada konfigurasi failover. Jadi konsep dari failover yaitu terdapat dual line akses internet menuju ISP dengan kriteria satunya aktif dan satunya sebagai backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya,
bisa dimainkan parameter distance-nya. Jika main link down, maka jalur internet akan dialih menggunakan link backup. Parameternya yaitu ada check gateway, distance, atau menggunakan script. Langsung saja di sini kita implementasikan. Jika kalian buka IP lalu root list, nah di sini kan yang satu itu tidak aktif. Maka kalian bisa membesarkan parameter yang diaktif. Jadi dia nanti akan berpindah dengan otomatis. Misalkan di sini distance-nya saya tambahkan menjadi 10. Nah, maka di sini dia akan otomatis berpindah ke yang satunya. Dan jika kalian tambahkan yang aktif sekarang itu parameter yang lebih besar, maka dia juga akan otomatis berubah. Dan jika distance parameternya sama, itu dia akan menentukan internetnya sendiri. Pada materi yang kelima, kita akan mengecek gateway pada failover. Jadi kita pastikan dulu MikroTik customer-nya masih bisa ping ke ESP1. Nah, ini sudah bisa. Jika kita buka IP lalu root list, maka di sini ada yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Nah, di sini itu jika nanti interface-nya ada yang bermasalah, itu nanti bisa digantikan oleh yang satunya atau backup-nya. Nah, untuk cek gateway di sini ada dua pilihan. Saya akan menggunakan yang ARP saja. Oke, lalu yang satunya juga kita akan menggunakan cek gateway yang ARP juga. Oke. Jika kita buka root ESP1, lalu IP address, dan yang mengarah ke MikroTik customer kita disable, maka jika kita cek lagi pada MikroTik customer-nya, kita tunggu dulu beberapa menit atau detik. Nah, maka di sini telah terdisable dengan sendirinya dan akan digantikan oleh backup-nya. Untuk materi yang keenam, kita akan mengkonfigurasi load balance. Jadi, langsung saja kita masuk ke Winbox ESP1 yang kita disable tadi, kita enable lagi. Dan untuk yang di MikroTik customer, pada bagian root list di sini kita hapuskan saja konfigurasi dari failover-nya, karena sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi root balance. Kita tambahkan lagi di sini gateway-nya ada dua, yaitu IP pada ESP1 dan juga untuk gateway yang kedua itu IP pada ESP2. Kita oke. Setelah itu kita coba ke new Winbox dan kita cek IP root print. Nah, maka di sini sudah ada dua IP yang dimana internet dapat melewati kedua IP tersebut. Kita langsung saja coba pada VPC-nya. Kita request IP terlebih dahulu, lalu ping ke 88. Lakukan juga hal yang sama pada VPC 2. Pada materi yang ketujuh, kita akan mengecek trace dari router. Jadi, kan VPC itu bisa mengakses internet dari dua IP.
Nah, maka di sini kita akan lihat dari IP mana. Kalian bisa buka tools, lalu traceroute. Nah, di sini kita isikan 888. Kemudian untuk protokolnya yang ICMP. Kita start. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan internet melalui ISP2. Dan jika kalian ingin mencoba cek jika ke Facebook, itu kalian bisa buka command prompt, pilih yang run as administrator, lalu ping ke facebook.com. Nah, jika terdapat IP di sini, kita copy saja, lalu kita cek. Nah, maka di sini Facebook bisa internetan ke IP-IP ini. Dan jika kita cek pada VPC, maka dan kalian bisa ceknya ke VPC juga. Pada materi yang ke-8 kita akan membahas kasus dari berbeda bandwidth pada ISP. Nah, jadi di sini nanti saya akan membuat bandwidth pada ISP-nya itu berbeda. Jadi untuk yang ISP1 itu memiliki 1 gateway dan yang ISP2 itu memiliki 4 gateway. Jadi perbandingannya 1:4. Kita langsung saja buka mailbox dari MikroTik customer-nya, lalu masuk ke root list. Untuk yang gateway ISP1 itu hanya 1, dan untuk yang ISP2 kita tambahkan lagi 3 agar jumlahnya menjadi 4. Kemudian kita langsung saja traceroute. Jika kita ke 88, maka di sini masih menggunakan yang ISP1. Dan jika kita cek di command prompt untuk ping ke youtube.com, maka di sini telah mendapatkan IP. Kita salin dan kita cek kembali. Nah, di sini maka dia menggunakan IP yang ini. Dan jika kalian cek juga pada VPC-nya, ping ke IP YouTube yang tadi, maka nanti jika kalian cek trace-nya, akan terlihat dia menggunakan jalur internet pada ISP berapa. 9. Konfigurasi load balance root list. Jadi pada root rules itu kita akan membuat misalkan VPC satunya mendapatkan akses internet dari ISP1, sedangkan yang VPC 2 itu mendapatkan akses internet dari ISP2 saja. Maka di sini kalian bisa langsung saja mengkonfigurasinya dengan buka MikroTik customer-nya. Sebelum itu, kita lakukan IP static pada VPC-nya terlebih dahulu. Saya masukkan IP 10.10.10.11/24, kemudian gateway-nya. Lalu, lakukan juga pada VPC 2. IP 10.10.10.12/24, lalu masukkan juga gateway-nya. Setelah itu kita tambahkan juga IP DNS-nya 88. Kita langsung saja buka MikroTik customer. Buka yang IP lalu root list. Nah, yang AS ini kita disable terlebih dahulu dan kita masuk ke yang rules. Kita add. Di sini kita masukkan IP dari VPC 1. Untuk tabelnya di sini saya tuliskan VPC 1. Oke. Lalu kita add lagi
Untuk yang VPC 2, tabelnya kita ganti menjadi VPC 2. Kita kembali pada yang router. Kita cek pada pojok sebelah kanan, maka di sini sudah ada judul VPC 1 dan juga judul VPC 2. Kita langsung saja add pada routers. Di sini gateway-nya yaitu ya ISP1. Dan yang routing mask-nya itu VPC 1. Kita apply dan OK. Kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2, ini IP ISP2, kita tambahkan di gateway-nya. Dan untuk routing mask-nya yaitu VPC 2. Oke. Setelah itu, kita langsung saja coba pada VPC-nya. Jika kalian ping 88 di sini, maka itu aksesnya dari ISP1 karena pingnya di itu ada konfigurasi load balance menggunakan Miguel. Jadi di sini untuk cara yang kedua yaitu ada metode Miguel. Jadi nanti IP ISP1 untuk yang VPC1 dan yang ISP2 untuk akses internet yang VPC2. Di sini kita hapus dulu konfigurasi root list yang sebelumnya. Setelah itu kita close. Langsung saja kita buka di IP, lalu firewall, pilih yang Miguel, kita add. Di sini untuk chain-nya yaitu pre-routing dan SRC address-nya kita masukkan IP dari VPC1. Dan untuk action-nya kita pilih yang mark routing. Untuk new routing-nya di sini kita isikan Miguel ISP1. Kita apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang VPC2. Masih sama chain-nya. Untuk address-nya yang VPC2, kemudian action-nya sama seperti tadi, mark routing. Dan ini Miguel ISP2. Kita apply dan OK. Setelah itu kita buka IP lalu root list. Di sini kita tambahkan untuk gateway-nya yaitu ISP1 dan routing mask-nya kita pilih yang Miguel ISP1. Kita apply dan OK. Kita tambahkan lagi untuk yang ISP2, di sini gateway-nya, kemudian routing mask-nya kita menggunakan yang Miguel ISP2. Oke, langsung saja buka VPC-nya, dan jika kalian ping ke 88 pada VPC1, maka dia menggunakan akses dari ISP1.